Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini channel Jawa Saja akan mengulas kaitannya dengan rencana Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Indonesia ke-8 untuk Prabowo Subianto, yaitu melalui pendidikan yang sedang banyak disorot oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan adanya pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, itu juga membawa perubahan yang tentunya nanti akan berjalan di era kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto melalui kementerian yang kaitannya dengan pendidikan, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang dalam hal ini telah dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. ya, Menteri kita yang baru, di mana nanti pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang barangkali akan merevisi dari kurikulum yang lama atau yang kemarin atau yang sedang berjalan, yaitu namanya kurikulum Merdeka. Oke teman-teman, jadi bagaimanakah perubahan itu akan terjadi dan bagaimana posisi guru dan apa yang akan dikembangkan, kemudian kira-kira bonus apa yang katakanlah bisa menjadi penyemangat untuk para Bapak dan Ibu guru dari mulai pendidikan dasar menengah, itu yang oleh Bapak Menteri yang baru ini. Mari kita ikuti teman-teman, yang karena jelas ini juga merupakan namanya angin baru, di mana yang sekarang berjalan adalah kurikulum Merdeka yang juga banyak dikeluhkan oleh Bapak dan Ibu guru karena mungkin kurang siapan atau bagaimana. Yang mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan akan bisa menjawab semua tantangan-tantangan, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kegundahan-kegundahan yang sampai hari ini juga masih dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke teman-teman, kita ikuti untuk tanggapan setelah beliau melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Oke teman-teman, kita ikuti. Kegiatan hari ini aja Pak, seperti apa boleh dijelaskan? Ya, hari ini ada dua ya sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi Jadi ada dua ya teman-teman, bendera dalam rangka bulan bahasa. Kemudian tadi ada juga pameran bulan bahasa dan sastra 2024. Ini ada tadi juga penampilan dari para kebetulan ini pelajar, para siswa di berbagai daerah yang menampilkan bagaimana kekayaan budaya dan juga sastra Indonesia. Dan insya Allah nanti malam juga ada lagi resepsi puncak ya, puncak perayaan bulan bahasa yang insya Allah nanti kita selenggarakan di salah satu hotel di Jakarta. Salah satu dari hal yang kita tekankan pada peringatan tahun ini adalah bagaimana kita membangun kedaulatan bahasa Indonesia, dan kita mengambil program besar, gerakan besar, yaitu bangga guru-guru bahasa Indonesia lahir dan maju dengan bahasa Indonesia. Kita ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di tanah air kita ini, karena ini adalah bahasa yang merupakan bagian dari tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan juga untuk pertama kali juga pada saat Kongres Pemuda itu kata Indonesia secara resmi digunakan dalam pertemuan para pemuda yang bertekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan kita ingin juga dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang juga menjadi lebih produktif lagi. Jadi, dengan karya dan juga dengan berbagai capaian yang sekarang ini sudah kita raih. Karena itu maka dengan semangat, bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia, kita berusaha untuk memajukan bahasa Indonesia, tapi juga tetap
memelihara bahasa-bahasa daerah Ya, terima kasih. yang sekarang Pak ini Menteri. jumlahnya ada Memelihara bahasa daerah. 718 bahasa daerah. Ada Nah, nggak tahu 118. teman-teman wartawan ini juga bisa bahasa daerah atau enggak, gitu. Tapi Bahasa kita daerah. penting memelihara Terima kasih. itu Sekali lagi terima tanpa kasih, Pak juga Menteri. mengurangi semangat kita untuk tetap mempelajari bahasa asing sebagai Dan bagian juga dari bahasa bahasa asing tetap komunikasi bisa internasional dan juga sebagai bagian dari Sebagai bahasa kita komunikasi berinteraksi dengan internasional. berbagai karya dan juga berbagai bidang yang memang selama ini masih ditulis dalam bahasa asing. Pak, untuk perluasan akses pendidikan itu apakah nantinya akan menambah sekolah atau hanya rumah belajar, Pak? Ada dua yang nanti coba kita lakukan ya. Yang pertama kan sekarang kita akan menghidupkan lagi pendidikan non formal. Ya, jadi Karena akan itu dijual menjadi lagi bagian teman-teman penting program dalam kita pendidikan memberikan non-formal dan membuka akses formal. pendidikan untuk semua. Nah, Jadi, kemudian yang kedua, rumah benar-benar belajar ini itu ada rasa nanti bentuknya bisa kita semangat lakukan dalam berbagai kita-kita pendekatan. Bisa inisiatif Dan dari inilah masyarakat membentuk rumah yang belajar akan sebagai bagian mengganti dari pendidikan non kurikulum formal. Merdeka. Bisa juga mungkin bentuknya rumah-rumah belajar ini kita selenggarakan di tempat-tempat sekolah-sekolah formal yang mungkin pada saat sore hari atau malam hari itu bisa digunakan. Karena mungkin banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah itu karena bekerja, bisa juga mereka tidak bisa sekolah karena jaraknya jauh dari sekolah yang ada, sehingga kita berusaha untuk menyediakan sarana belajar yang lebih mendekatkan Ya. dan memudahkan anak-anak Indonesia Betul. untuk dapat Jadi belajar sarana dan belajar, mendapatkan haknya sebagai Artinya bagian pendidikan dari formal dan non generasi formal. bangsa kita di Dengan masa cara depan. Pak, berarti ini salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah dini ya, Pak? Betul, karena angka putus sekolah itu kan Oke, faktornya terima kasih, berbagai Pak macam Menteri. ya. Sebagian karena alasan ekonomi, Saya sangat semangat. sebagian juga karena alasan ya domisili. Kan kita sering ya mendapatkan kiriman video-video dari masyarakat yang menggambarkan betapa susahnya perjuangan anak-anak kita untuk bisa ke sekolah, dan juga memang sebagian karena faktor-faktor yang mungkin bersifat intelektual ya, bersifat intelektual, misalnya anak-anak yang memiliki disabilitas atau Ya, keterbelakangan jadi dalam untuk belajar, ini memang harus fasilitas ditreatment juga secara khusus. Harus secara Karena khusus. Terima kasih Pak program Menteri. sekolah inklusi yang sekarang ini berjalan kan masih belum bisa maksimal, sehingga harus kita buka berbagai opsi bagaimana agar semua anak Indonesia apapun keadaannya mereka tetap bisa belajar sebagai bagian dari bekal dan modal kita untuk memiliki generasi yang kita di masa depan. Pas Terima setelah kasih retreat sekali, kemarin Pak Menteri. Pak, ini ada pesan atau pesan tersendiri gitu dari Jadi- Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin? Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, Ya, sehingga beliau memberikan peningkatan perhatian kualitas serius pendidikan, termasuk teman-teman. misalnya Untuk usaha para untuk bapak bagaimana dan ibu bisa semua, mendirikan khususnya yang sekolah-sekolah pendidikan unggul, dasar dan kemudian juga usaha untuk Inilah bagaimana dari agar penggantian guru bisa mendapatkan kurikulum kesejahteraan Merdeka. sebagai Juga pendirian ujung sekolah tombak unggul pendidikan. yang Saya kira selama guru ini perlu sebelum mendapat kurikulum perhatian, Merdeka itu salah satunya semua dari disamaratakan. kesejahteraan Inilah supaya yang mereka membuat bisa Bapak Ibu apa, guru juga lebih baik lagi banyak di yang dalam tidak serta. pengembangan proses. Pak, untuk Pak Kemudian, Prabowo kan fokus untuk meningkatkan kualitas peningkatan pendidikan kesejahteraan matematika ya, Pak. Nah, ini para sebenarnya kenapa, Pak? Matematika ya, tidak hanya matematika, ada matematika, juga sains dan teknologi, Peningkatan juga saya kira pendidikan juga matematika, penanaman sains dan pendidikan teknologi. nilai ya, pendidikan nilai, karena benar Terus, juga karena ini menekankan pentingnya perkembangan zaman, penguatan pendidikan tidak lupa karakter. dengan pendidikan Ini ini kan bagian juga dari perhatian dan beliau juga ya, karakter sampai atau di ini sebagai apa, dasar kita pidato juga supaya kita tidak melupakan 8 karakter yang perlu ditekankan dalam arah dari pendidikan ini. pendidikan itu. Seberapa sendiri. penting, Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika, Pak? Terkait dengan kesejahteraan guru tadi Pak, untuk guru honorer apakah ada concern kenaikan gas? Di skema yang sekarang kita ajukan untuk 2025 Dan yang itu penting nih teman-teman guru yang sudah menggembirakan berstatus kenaikan ASN, ya, terutama kesejahteraan yang sudah tersertifikasi baik guru PNS maupun guru P3K dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, semangat maksud saya jumlah membantu kita gurunya untuk sekarang masih kita berbakti data kembali mencerdaskan karena memang sangat banyak yang harus ini kita sebagai bonus saja teman-teman. update
sehingga nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa terrealisasi Seberapa Pak, untuk seberapa penting Pak? 13 tahun ada karakter seperti apa? Ya, memang matematika ini kan kalau kita bicara saintek itu kan tidak bisa dilepaskan dari matematika. Bahkan agama sekalipun juga tidak terlepas dari matematika loh. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf ya, misalnya menghitung arah kiblat. Boleh ke kamera, kan pakai arah kiblat itu kan pakai sudut matematika kan, berapa sudut, berapa derajat kan matematika. Mohon maaf, menghitung warisan juga matematika kan. Wah, kalau matematika nggak bisa juga warisannya bisa keliru. Jadi ilmu ini sangat penting ya, dan sebagian memang kita menyadari bahwa numerasi kita kan masih rendah. Selain literasi kita juga masih rendah. Bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar itu matematika menjadi momok gitu, karena dibilang matematika ini buat kita mati-matian katanya begitu. Jadi kita buat matematika ini menyenangkan, kemudian matematika ini diajarkan secara mudah, ditekankan logikanya, sehingga karena itu Pak Prabowo juga menekankan ada pelatihan guru matematika yang kami sedang susun programnya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2020, terutama untuk matematika tadi TK ya, TK dan SD. Tapi memang matematikanya bukan matematika yang serius gitu, tapi lebih sebagai pengenalan ya, pengenalan konsep-konsep dasar matematika yang itu disampaikan tentu saja dengan memperhatikan tingkat intelektualitas. Pak, berarti ini fokus untuk meningkatkan skor PISA juga ya? Iya, betul. Karena itu juga bagian dari target Pak Presiden kan. Skor PISA kita kan masih belum tinggi, sehingga kita usahakan 2025 nanti akan ada lagi PISA. Tapi mungkin yang program ini hasilnya belum bisa dilihat di 2025 karena baru akan dimulai di 2025. Mudah-mudahan di 4 tahun setelah itu akan kelihatan hasilnya, sehingga kalau dasar-dasar matematika ini sudah kuat, maka pengembangan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu hanya soal waktu saja. Pak, untuk wajib belajar 13 tahun terutama pendidikan usia dini ini persiapannya sudah sejauh apa? Kami masih akan mendata lagi, karena sekarang kan usia dini itu kan ada 2 kategori. Satu adalah TK sebagai pendidikan usia dini yang formal, kemudian kelompok-kelompok bermain yang itu jumlahnya juga sangat banyak, karena kita tahu persis bahwa kelompok bermain ini juga menjadi bagian dari perhatian Pak Presiden, terutama ketika beliau bicara mengenai penghapusan stunting ya, dan seringkali anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, tidak mendapatkan bimbingan yang baik, dan juga ada beberapa kasus misalnya di mana tempat penghidupan anak itu bermasalah karena nggak ada regulasi selama ini. Nah, kita ini juga yang bekerja di daycare ini juga mengerti bagaimana psikologi anak, kemudian bagaimana perkembangan motoriknya dan sebagainya, sehingga mereka tidak sekedar mendampingi atau sekedar misalnya ya hal-hal yang sifatnya nursery gitu, tapi mereka memang mengerti bagaimana agar anak-anak yang dalam asuhannya ini tidak salah asuhan ya. Ini tidak hanya judul novel ya, tapi kalau salah ngasuh anak juga dampaknya bisa sangat fatal untuk perkembangan kejiwaannya, perkembangan fisiknya. Sehingga kami sedang berusaha untuk bagaimana agar pendidikan anak usia dini, terutama juga selain TK yang nanti bagian dari 13 tahun wajib belajar itu juga kelompok-kelompok bermain yang sekarang juga sangat diperlukan oleh masyarakat. Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung, karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama, sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Terima kasih. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.